Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raka Muhammad Syabana dengan NIM 1214020142. Di sini saya akan sedikit berbincang-bincang dengan Bu Ustazah mengenai tugas dari bahasa Arab. Langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Pentingkah bahasa Arab untuk berdakwah? Kalau menurut saya pribadi itu penting, sangat penting. Karena ketika kita berdakwah, kita banyak mengambil rujukan dari kitab-kitab yang tentunya dengan bahasa Arab. Bahkan dengan buku-buku yang tulisannya pun bahasa Arab gitu kan. Karena kan banyak ketika kita berdakwah itu mengambil referensi dakwah itu seperti dari buku terjemahan-terjemahan dari bahasa Arab. Nah, kalau belum diterjemahin kan kita harus bisa bahasa Arab. Bahkan ketika berdakwah juga kita kan selalu bersumber juga dari Al-Quran, yang tentunya Al-Quran juga dengan bahasa Arab. Jadi tentu sangat penting. Lanjut ke soal yang nomor 2, yaitu apakah setiap dai harus bisa berbahasa Arab? Harus. Ya, harus. Karena kalau menurut Ustadz Fikri, itulah yang membedakan antara berdakwah dengan pidato. Kalau kita belajar pidato itu kan dalam bahasa Indonesia, pelajaran bahasa Indonesia, kita belajar pidato itu semuanya isinya bahasa Indonesia kecuali assalamualaikumnya mungkin kalau orang Islam. Nah, tapi kalau ketika berdakwah itu kita penting harus bisa berbahasa Arab, karena dakwah itu kan bukan hanya orang Indonesia saja yang melakukan. Berdakwah itu untuk semua orang. Jadi yang berbahasa Indonesia bisa berdakwah, yang berbahasa Inggris bisa berdakwah, yang berbahasa Arab pun bisa berdakwah. Jadi kita pun berdakwah haruslah bisa dengan semua bahasa kalau bisa. Baik, lanjut ke pertanyaan ketiga, yaitu apakah kitab kuning bisa dijadikan referensi untuk berdakwah? Tentu sangat bisa, karena kan sebagaimana kita ketahui karya-karya para imam itu seperti kitab kuning ada untuk memecahkan, untuk memberi solusi terhadap masalah-masalah yang ada. Sudah pasti akan dijadikan rujukan. Tetapi memang tetap untuk zaman sekarang ketika kita mengambil suatu rujukan dari sebuah kitab harus bisa melihat juga dengan keadaan zaman sekarang. Karena kan bisa jadi ketika suatu karya itu dibuat pada zaman itu dengan keadaan masalah yang seperti itu berbeda dengan keadaan masalah yang seperti sekarang. Makanya kan banyak makin kesini itu seperti kitab-kitab kontemporer gitu kan. Jadi ya seperti itulah. Mungkin cukup sekian penjelasan dari Ustazah. Mohon maaf jika telah mengganggu waktunya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ray Muhammad Syabani dengan NIM 1214020140 akan berbincang-bincang bersama Al-Ustaz Itmamul Akmal dari Bandung. Perkenalkan, nama saya Raka Muhammad Syabana dengan NIM 1214020142. Untuk pertanyaan pertama, izin bertanya Ustaz. Silakan. Apakah bahasa Arab penting untuk para pendakwah? Ya, mungkin penting karena ada beberapa bahan pokok dakwah yang harus disyarahkan itu kan berasal dari hadis, Al-Quran, sedangkan hadis dan Quran itu berbahasa Arab. Untuk pertanyaan kedua, Ustaz, Silakan. apakah setiap dai harus bisa berbahasa Arab? Ya jelas harus bisa, karena tadi seperti di pertanyaan pertama, seperti di jawaban pertama maksud saya, ada beberapa bahan pokok dakwah yang harus
kita syarahkan. Jika kita tidak memahami bahasa Arab, bagaimana kita mau mensyarahkan hadis, ayat-ayat Al-Quran, dan kitab-kitab kuning? Untuk pertanyaan ketiga, penggunaan kitab kuning apakah penting untuk para pendakwah? Ya jelas, kitab kuning itu sangat penting untuk dijadikan referensi. Kenapa? Karena kita itu harus mendapatkan referensi atau sumber yang jelas. Insya Allah kalau kita mencari bahan pokok untuk dakwah dari kitab-kitab kuning, insya Allah itu jelas karena dikarang oleh ulama-ulama masyhur. Baik, segitu saja penjelasan dari kami. Terima kasih Ustaz Itmam telah meluangkan waktunya. Sama-sama. Semoga ilmu yang diturunkan kepada saya bermanfaat. Amin, amin. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raka Muhammad Syabana dengan NIM 1214020142 dari kelas KPI 2D. Di sini saya akan menjelaskan sedikit sebagaimana penjelasan dari guru-guru saya tadi. Yang pertama, lidzalika awdahaha ustadzi ahmiyatu lana. Hunaka mukawiyatun asasiyatun. Khudhaha minal Qur'an, al-kitab, al-hadis. Bainama kullu syai'in bil lughatil arabiyyah. Thumma su'alu tsani huwa ustadzi ajaba. Nafsul ijabatil ula hunaka mukawiyatun asasiyatun. Idza kunna lasta ti'u tahaddun bil lughatil arabiyyah kaifa yumkin tarjamatuha. Ajaba ustadzi ala su'ali thalas min wadhihi annahu yata'ayyanu dhalik li'annahu yata'ayyanu dhalika al-hushulu ala masdarin wadihan. Yumkin hadha minni, syukran ala istima'ikum. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.